Kalau proses pembimbingan itu sebetulnya di dalam prakteknya, tapi saya beberapa kali melaksanakan supervisi di Polda di tempat praktek itu. Ternyata antara penerima ya tempat di Polda terutama stafnya ada kurang mengarahkan di tengah perjalanan MBKM itu kurang mengarahkan bahwa yang dibutuhkan mahasiswa ini adalah materi ini. Sebagian besar mereka hanya diarahkan untuk mengetahui sistem penomoran surat, sistem administrasi saja, tidak menyentuh pada isi pokok materi yang disampaikan yang harus dia ketahui. Misalnya ada 8 materi yang harus dikonversi di dalam MBKM. Umpama terkait dengan proses penegakan sistem peradilan pidana. Itu kan studi penegakan hukum misalnya. Itu kan harus sistem peradilan pidana itu. Jadi pelaksanaan penyidik sebagai bagian daripada studi penegak hukum itu sistem peradilan pidana kan harus itu yang harus diketahui, mana namanya SPDP, mana disebut dengan berkas, itu sama sekali tuh terutama yang di Polda. Dalam pertengahan saya supervisi itu saya temukan seperti itu, maka saya kumpulkan administrasi yang ada di Polda, bagian administrasinya, kepala bagian administrasinya itu, saya menyampaikan. Itu ada foto-fotonya, mungkin sudah di-share itu. Nah pada saat itu saya menyampaikan agar diberikan pengetahuan tentang yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu sendiri yang terkait dengan materi pelajaran. Seperti misalnya kasus transnasional umpama yang dibutuhkan di sana untuk dikonversi, tentu di sana materi yang itu adalah trafficking yang ada di di tindak pidana umum, karena di sana dia dimagangkan, belajarkan di 3 institusi reserse, ada di reserse umum, ada di reserse khusus, dan ada di narkotika. Nah, kalau program MBKM ini secara idenya bagus, tetapi implementasinya itu kurang. Kenapa kurang? Jadi dalam proses kerjasama itu tentu dosen yang diinikan dosen praktis, yang dosen yang ada di kepolisian misalnya, di tempat dia MBKM itu harus ditunjuk, ada sprint, proses itu dulu sprint, baru nanti diimplementasikan dalam SK sebagai pengajar nanti. Nah, jadi ada informasi awal yang harus disampaikan, nanti di sana terlibat sebagai pengajar praktik ya, pengajar praktis di lapangan. Kita hanya sebagai pendamping, dosen murni yang dari kampus. Jadi yang mengajarkan tentang praktik-praktik itu adalah mereka-mereka yang ditunjuk, tentunya orang-orang bukan cuma tata usaha saja. Itu programnya bagus nih, tapi kurang memberi arahan dan materi yang benar kepada tempat kita untuk melaksanakan magang, sehingga masih aja judulnya MBKM, tetapi mereka masih tetap diberikan materi cuman hanya surat menyurat dan sebagainya. Jadi ini perlu ditingkatkan. Pra MBKM itu harus ada. Mahasiswa maunya magang di mana, misalnya di Polda, tentu harus dosen yang dari kampus membawa surat pengantar untuk melakukan koordinasi dulu dengan SDM di mana tempat kita magang. Mereka belajar itu, SDM itu bagian personalia, Pak kami membutuhkan dosen, nantinya kami akan magang. Dengan surat magang itu bertemu dulu, setelah bertemu mintalah dosen kepada yang bersangkutan, misalnya Krimsus, Krimum, narkoba, itu harus ada minimal 2 orang yang ditunjuk selaku dosen praktis, sehingga kita bisa koordinasi. Sebelum ini ada rapat koordinasi dalam pemberian materi. Nah disitulah baru bagus jalannya MBKM ini sesuai dengan ide yang disampaikan itu gitu. Nah, terus terang saya setuju dengan MBKM ini. Cuman saran saya, ayo jangan asal berjalan saja, tetapi proses praktiknya di lapangan harus diimplementasikan lebih jelas lagi.
sehingga mempersiapkan mahasiswa sama seperti belajar di kampus, tetapi bedanya dia ada di lapangan gitu loh. Bedanya ada di lapangan, di lembaga tempat orang melaksanakan penerapan hukum yang kita harus ketahui seperti apa. Nah, itu saran saya. Jadi masih perlu harus mencari pola penanganan di dalam praktiknya. Kalau soal kerjasama udah oke lah, udah bagus, udah semua syarat sudah di ini. Tetapi pola penerapannya itu harus lebih bagus. Karena apa? Lebih tajam, lebih menukik pada pokok persoalan. Sehingga mereka di sana tuh nggak nganggur-nganggur aja. Jadi ada lagi soal etika kemahasiswaan. Seorang mahasiswa magang dia tidak perlulah ini harus membawa jaket alma maternya, karena dia kemana-mana harus menunjukkan bahwa dia itu dari UBL misalnya, harus tunjukkan itu. Kita harus perkenalkan itu gitu loh. Ya itu aja saran saya. Mungkin di situ aja. Terima kasih.